Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Asik, Belajar Menarik dengan Pak Bian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal pedagogik ya teman-teman ya. Pak Bian beri judul part 1 karena nanti ada part-part yang lain. Jadinya teman-teman agar tidak ketinggalan, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen serta bunyikan loncengnya agar ada notifikasi di YouTube kalian. Itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum Pak Bian bahas soal hari ini, sedikit cerita saja bahwa di tahun 2021 kemarin Pak Bian mengikuti PPG ya teman-teman ya. Dan Alhamdulillah pada saat UPPPG-nya atau tes terakhirnya Pak Bian lolos. Dan semoga soal yang Pak Bian ingat ini bisa menambah referensi teman-teman semua dalam mempersiapkan tes, baik itu tes CPNS, tes P3K, maupun tes PPG itu sendiri. Oke, kita lanjut di soal ya teman-teman ya, agar tidak terlalu lama ya. Oke, kita lanjut di soal yang pertama. Oke teman-teman, kita bahas soal yang pertama dulu. Soal yang pertama ini, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik. Bagi guru yang merasa mengembangkan profesionalitasnya, guru tersebut akan mengembangkan kompetensi titik-titik. Kita cari kalimat kunci atau kata kunci. Jadinya tips dari Pak Bian, teman-teman setelah membaca soal, sebelum menjawab soal, jadinya teman-teman harus mencari kata kunci atau kalimat kuncinya. Contoh kalau di soal 1 ini seperti ini teman-teman, kata kunci atau kalimat kuncinya, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Ini kata kuncinya, yaitu termasuk kompetensi apa gitu ya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, menerangkan bahwa kompetensi seorang guru profesional itu cuma ada 4, yaitu profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Tidak ada yang namanya kompetensi akademik, gitu ya. Maka kompetensi akademik ini salah. Terus apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran. Padahal mintanya di soal adalah mengelola pembelajaran. Berarti jawabannya yaitu salah ya yang B ya. Oke, kita bahas yang C. Apakah yang C itu betul? Kompetensi kepribadian itu adalah watak seorang pendidik yang harus sesuai dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum, norma sosial, norma budaya yang ada di masyarakat gitu ya. Padahal mintanya mengelola pembelajaran bukan watak. Berarti salah ya ini ya, yang C. Terus apakah yang D itu betul? Kita cek dulu. Kompetensi pedagogik itu apa? Kemampuan dalam memahami peserta didik dan mengelola pembelajaran. Oke, berarti benar ya, sama-sama mengelola pembelajaran. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita bahas sosial. Kan tinggal satu ya, kita bahas juga, kasihan tinggal satu. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu hubungan ya teman-teman ya. Yang namanya sosial itu hubungan. Hubungan dengan siapa? Ya semua warga sekolah. Baik itu sesama pendidik, dengan murid, dengan tenaga kependidikan, dengan kepala sekolah, wali murid, semuanya. Pokoknya hubungan antara guru dengan warga sekolah. Itu ya teman-teman ya. Oke, soal yang pertama ini tidak ada pertanyaan ya, jelas ya. Maka kita lanjut di soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di soal yang nomor 2. Pak Bian bacakan. Dalam mempelajari perkembangan motorik, terdapat proses atau kondisi yang terjadi, yaitu pola perilaku baru anak yang muncul secara tiba-tiba. Keadaan ini merupakan suatu proses yang disebut dengan titik-titik. Oke, kita cari kata kunci atau kalimat kuncinya ya. Kata kunci atau kalimat kuncinya adalah pola perilaku baru anak yang muncul. Jadinya pola perilaku baru anak yang muncul ini diakibatkan oleh sebuah proses. Nah, itu dinamakan apa? Dinamakan perkembangan. Kenapa tidak gerak reflektif, Pak? Gerak reflektif itu kan juga muncul secara tiba-tiba. Iya, teman-teman. Kenapa tidak jawabannya tidak gerak reflektif? Kan sama-sama muncul tiba-tiba. Bedanya, gerak reflektif itu
Dia bukan termasuk pola perilaku baru. Sebenarnya gerak refleks itu gerak yang sudah pernah kita lakukan, cuma karena ada rangsangan yang mendadak, maka gerak itu muncul secara tiba-tiba. Itu ya teman-teman ya. Itu namanya gerak reflektif. Jadinya gerak reflektif itu gerak yang muncul akibat rangsangan, bukan sebuah proses. Dan gerak itu memberikan respon yang tiba-tiba, gitu ya teman-teman ya. Oke, soal yang kedua ini jelas ya. Oke, kita lanjutkan di soal yang ketiga. Oke, di soal yang ketiga ini Pak Bian bacakan ya teman-teman ya. Materi pembelajaran sepak bola yang disampaikan oleh Pak Amin di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah menyebabkan peserta didik menjadi jenuh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pak Amin dapat menggunakan media yang mampu menampilkan presentasi sehingga lebih menarik perhatian. Aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk mempresentasikan hal tersebut adalah titik-titik. Ayo coba teman-teman jawab. Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, sudah teman-teman jawab ya? Oke, kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk mempresentasikan. Jawabannya jelas ya, jawabannya B. Kenapa jawabannya B? Karena sama dengan kata kunci, yaitu aplikasi PowerPoint ini fungsinya untuk mempresentasikan. Oke, kita bahas yang A ya, kenapa A itu salah. Biar menambah ilmu kita gitu ya. Photoshop itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar. Maka jawaban A itu salah. Oke, kenapa Microsoft Excel spreadsheet itu salah? Karena dua ini, CD ini, itu fungsinya sama, yaitu fungsinya untuk membuat, mengedit, dan mengolah data. Maka CD ini salah, itu ya teman-teman ya. Terus kenapa Microsoft Word itu juga salah? Karena fungsinya MS Word atau Microsoft Word itu untuk membuat dan mengedit dokumen. Maka yang ini salah. Jelas ya anak-anak ya? Jawabannya yaitu yang B. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan di soal yang keempat. Pak Bian bacakan. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, coba teman-teman jawab. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Sudah dikunci ya jawabannya ya. Oke, gantian Pak Bian. Pak Bian akan memberikan jawaban. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena ketika kita itu sebagai guru menemui sebuah masalah, masalahnya itu tidak terkait dengan murid saja ya. Jadinya masalahnya itu terkait dengan sesama pendidik atau dengan warga sekolah yang lain, maka kita itu sebagai pendidik atau guru sebaiknya kita itu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah agar menemukan yang namanya solusi atau win-win solusi. Jadinya solusi yang terbaik. Itu ya teman-teman ya. Kenapa A salah? A ini kan juga solusi Pak, karena A ini bukan solusi yang terbaik. Gitu. Kenapa B, C salah Pak? B, C ini sebenarnya benar, tapi tindakan kita yang pertama itu harus melaporkan dulu kepada kepala sekolah supaya kita itu mendapatkan solusi seperti solusi yang B atau solusi yang C, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan untuk soal yang keempat ini? Jelas ya? Untuk soal yang keempat, oke kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Menghadapi tugas dan tantangan sebagai guru profesional, seorang guru PJOK harus memiliki kompetensi pedagogik. Artinya bahwa guru tersebut harus memiliki kemampuan di dalam titik-titik. Oke, coba teman-teman jawab ya. Ini sudah Pak Bian terangkan di soal pertama tadi, bahwa kompetensi pedagogik adalah kompetensi guru mengenai pemahaman kita terhadap peserta didik dan mengelola pembelajaran. Berarti jawabannya jelas ya, jawabannya adalah yang C. Oke, kita koreksi. Kenapa A itu salah? Karena A itu termasuk kompetensi profesional. Kenapa B itu salah? Karena B itu termasuk kompetensi sosial. Kenapa D itu salah? Karena D itu termasuk kompetensi profesional. Kenapa E salah? Sama dengan D. Karena sama-sama kompetensi profesional. Gitu ya. Jelas ya untuk soal yang kelima ini?
Kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, Pak Bian bacakan untuk soal berikutnya. Teman sejawat pengampu mata pelajaran yang sama meminta Anda menggantikan mengajarnya di kelas karena dia akan ada acara keluarga. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah titik-titik gitu ya. Oke, kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah menggantikan mengajar. Berarti di antara A, B, C, D, E ini yang menggantikan mengajar yang mana? Yang menggantikan mengajar adalah yang D. Loh, Pak, yang A ini kan juga sama, menggantikan masuk ke kelas kan juga sama, menggantikan mengajar. Ini teman-teman, kenapa A ini salah? Karena memberi soal latihan, diskusi kelompok, belajar mandiri, itu muncul setelah kita itu masuk ke kelas dan melanjutkan materi yang akan kita ajar. Jadinya kita melanjutkan materi dulu, baru memberi soal, terus memberi anak tugas untuk melakukan diskusi kelompok atau belajar mandiri di perpustakaan, gitu ya teman-teman ya. Jadinya jawaban A, B, C ini sebenarnya betul, tapi ada yang lebih betul yaitu yang B, yaitu melanjutkan materi dulu, baru B, C, D. Terus yang E ini jelas salah ya. Jelas salahnya kenapa? Karena kita itu tanggung jawab kita itu kita itu diminta sama teman kita dan kita itu merasa ya berarti kita menerima, maka kita tidak boleh melemparkan ke guru yang lain, apalagi guru petugas piket. Biasanya petugas piket itu guru yang mata pelajarannya itu biasanya tidak sama gitu ya, padahal mintanya adalah di soal itu adalah mata pelajaran yang sama. Jelas ya, yang E itu salah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Baik, soal nomor 7, Pak Dian bacakan. Anto, seorang atlet basket, dijadikan model di kelas untuk melakukan demonstrasi serangkaian gerakan variasi dribble, gerak tipu dan diakhiri dengan layup. Berulang-ulang dilakukan dan masing-masing kelompok mengambil gambar gerakannya melalui kamera video. Tugas selanjutnya, setiap kelompok melaporkan hasil analisisnya, terutama dari sisi teknik gerakan, menghitung variasi gerakan, keindahan gerakan, dan memberikan argumen berdasar landasan teori yang mendukung. Kondisi di atas, guru menerapkan pendekatan pembelajaran. Oke, kata kuncinya itu simpel, pendekatan pembelajaran. Jelas ya bahwa jawabannya itu yang A. Kenapa yang A itu betul? Karena satu-satunya pendekatan pembelajaran. B, C, D, E itu bukan pendekatan pembelajaran loh ya teman-teman. B, C, D, E itu adalah model pembelajaran. Jadinya teman-teman harus paham perbedaan antara pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, sama metode pembelajaran. Jadinya teman-teman harus belajar di situ. Nanti Pak Bian akan buat video khusus untuk materi pendekatan, model, dan metode ya, agar teman-teman lebih paham perbedaannya dan jenis contoh pendekatan itu pendekatan seperti apa saja. Itu alasan pertamanya kenapa jawabannya A, STEM. Alasan yang kedua kenapa jawabannya STEM. Alasannya seperti ini teman-teman. STEM itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan. S itu adalah science, T itu teknologi, E itu engineering, A itu art, M itu matematik ke dalam proses pembelajaran. Seperti kalau kita belajar di SD ya. Di SD itu kan semua mata pelajaran dijadikan satu kecuali mapel matematika, PJOK agama. Itu kan dijadikan satu ya. Kayak IPA, bahasa Indonesia itu kan dijadikan satu. Nah, itu seperti itulah pendekatan STEM itu seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadinya menggabungkan beberapa disiplin ilmu di dalam satu proses pembelajaran. Itu ya teman-teman. Loh Pak, buktinya apa? Buktinya di soal ini apa? Kalau itu menggabungkan. Ini teman-teman. Di kalimat yang ketiga ini. Ada kata-kata teknik gerakan. Ya, teknik itu kan termasuk yang engineering ini. Terus menghitung itu kan termasuk matematik. Terus keindahan gerakan itu kan termasuk art gitu ya. Memberikan argumen itu kan termasuk langkah-langkah dalam sains ya. Gitu ya anak-anak ya. Paham ya teman-teman ya untuk soal ini. Oke, kalau paham kita lanjutkan di soal berikutnya. Baik, soal yang ke-8, Pak Bian akan bacakan. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran PJOK yang bertujuan mengembangkan penguasaan rangkaian gerak dikombinasikan dengan petunjuk dan gambar visual yang lebih menarik
sebaiknya disampaikan dengan media titik-titik. Nah, jelas ya ini ya jawabannya yang paling menarik dan gambar visual. Jadinya kata kunci atau kalimat kuncinya ini anak-anak. Oh maaf ya kok Pak Bian panggil anak-anak. Ini teman-teman, kata kunci atau kalimat kuncinya itu petunjuk dan gambar visual. Berarti jelas kalau gambar visual saja itu jawabannya slide presentation. Loh, Pak, kenapa tidak film? Film itu bukan gambar visual ya. Kalau film itu gambar audio visual. Jadinya kalau soalnya itu gambar audio visual, maka jawabannya film ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, jelas ya. Jawabannya adalah slide presentation karena yang lebih menarik daripada poster. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Di soal yang ke-9 ini teman-teman, Pak Bian akan bacakan. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di samping itu, guru juga sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan jelas ini yang kita akan tempuh dan semoga teman-teman juga akan mendapatkannya gitu ya. Yaitu jawabannya sertifikat pendidik sesuai dengan ini teman-teman. PP nomor 74 tahun 2008 pasal 1 ayat 4 bunyinya seperti ini bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional gitu ya teman-teman ya. Jadinya sertifikat pendidik itu bukti kalau kita itu guru profesional dan semoga teman-teman akan mendapatkannya di tahun ini. Allahumma amin. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya untuk soal yang ke-9 ini kita lanjutkan di soal yang ke-10. Baik, soal nomor 10 Pak Bian bacakan. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk pelajaran IPA. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kata kuncinya adalah pelajaran secara online dia mengalami kesulitannya hanya pada pelajaran IPA saja ya, tidak semua mata pelajaran, hanya IPA saja. Oke, teman-teman kira-kira sudah dikunci ya jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Ya, seperti kata kunci tadi. Karena yang mengalami kesulitan itu hanya pelajaran IPA, maka solusi terbaik untuk pelajaran IPA yaitu mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Baik, Pak Bian bacakan ya soal selanjutnya. Teknik penilaian dalam sebentuk penugasan yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik formal maupun informal, merupakan ciri dari sebuah penilaian. Jadinya kata kuncinya adalah bentuk penugasan. Kita bahas ya teman-teman ya. Di kurikulum 2013, penilaian itu ada 3 yang dinilai, yaitu penilaian sikap untuk KI 12, penilaian pengetahuan untuk KI 3, dan penilaian keterampilan untuk KI 4. Dan bentuknya itu seperti ini, penilaian sikap bentuknya seperti ini, penilaian pengetahuan bentuknya seperti ini, penilaian keterampilan bentuknya seperti ini. Oke ya, nanti Pak Bian akan bahas satu-satu ini mengenai teknik penilaian di video selanjutnya. Jadinya agar teman-teman lebih fokus gitu ya. Kita fokus ke soalnya dulu. Soalnya itu mengenai bentuk penugasan. Jadinya kalau bentuk penugasan itu termasuk penilaian pengetahuan. Jadi jawabannya yang A gitu ya teman-teman ya. Jadinya di KI 3 penilaian pengetahuan itu bentuknya atau modelnya itu ada yang namanya tes penugasan gitu ya. Oke, Pak Bian bacakan untuk soal yang nomor 12. Pak Rojak, guru PJOK, mengajar materi gerak berirama dengan menugaskan setiap kelompok harus dilengkapi minimal 2 laptop yang digunakan untuk membantu mencari penguatan aktivitas gerakan yang dipelajarinya selama proses berlangsung. Gambaran pembelajaran e-learning yang dilakukan guru termasuk dalam titik-titik. Oke, coba teman-teman jawab dulu. Gimana? Sudah dikunci ya jawabannya? Kita cari kata kuncinya atau kalimat kuncinya. Kata kuncinya adalah laptop dan membantu mencari penguatan. Jadinya laptopnya ini hanya sekedar membantu saja. Tidak full kita memakai laptop. Oke. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena ada ASIS ya. Diingat-ingat, apa bedanya ASIS sama BASE? Apa bedanya CAL sama CBL?
Kalau CAL itu computer assisted learning itu adalah sebuah pembelajaran menggunakan teknologi yang teknologi itu hanya fungsinya hanya untuk membantu saja, tidak full untuk pembelajaran. Kalau full untuk pembelajaran seperti ini, computer based learning, teknologi based web learning itu termasuk full untuk pembelajaran. Kenapa TEL ini salah? Kenapa C ini salah? Karena TEL itu adalah nama lain dari e-learning. Jadinya nama lain dengan yang ditanyakan. Ditanyakan kan e-learning, maka masa jawabannya TEL. TEL itu kan sama atau nama lain dari e-learning gitu ya. Terus kenapa tidak blended? Karena di sini di soal ini dia pembelajarannya via tatap muka. Via tatap muka bukan daring. Kalau blended learning itu campuran antara daring dan luring gitu ya teman-teman ya. Karena di soal itu hanya luring saja, tidak ada daringnya, maka jawaban D itu salah. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Baik, Pak Bian akan bacakan soal berikutnya. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Gitu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Gimana teman-teman? Teman-teman sudah mengunci ya jawabannya. Oke, Pak Bian akan bahas. Kata kuncinya adalah ada 3 siswa saja ternyata yang nilainya di bawah KKM. Maka tindak lanjutnya itu seperti ini teman-teman. Ada kriterianya. Kalau di bawah 20% jumlah siswa, maka remedinya itu dilakukan secara mandiri atau bimbingan khusus. Kalau di antara 20 sama 50, maka dilakukan yang namanya tutor sebaya atau pembelajaran secara kelompok dengan memanfaatkan tutor sebaya. Atau kalau lebih dari 50, hampir 75% gitu ya, yang melakukan remedi, maka kita harus melakukan yang namanya pembelajaran ulang, tapi dengan metode dan media yang berbeda, tidak boleh sama. Ini contoh rencana tindak lanjut ketika kita itu melakukan sebuah remedial, gitu ya teman-teman. Terus kita hari ini membahas lebih detail tidak. Hari ini kita membahasnya yang cukup yang ini teman-teman, yang di bawah 20%. Loh Pak, kita tahunya kalau ini 20% itu dari mana? Kita tahunya kita 20% itu dari jumlah murid ideal. Jadinya murid ideal itu dalam satu kelas itu kan 28 atau 32 ya. Maka tiga siswa ini itu pasti di bawah 20%. Maka tindakannya adalah pemberian belajar mandiri atau bimbingan khusus. Jelas ya, jawabannya adalah yang D. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke, Pak Bian bacakan. Di suatu kelas ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk setiap mengikuti pelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi kepada siswa tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Coba teman-teman jawab. Gimana? Teman-teman sudah mengunci ya jawabannya? Jawabannya adalah yang B, mencari tahu penyebabnya dulu. Anak itu ngantuk gara-gara apa? Baru kita beri tindakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, Pak Bian bacakan ya. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh titik-titik gitu. Jelas ya, ini jawabannya adalah Dewan Etik Guru. Loh Pak, kenapa kok Dewan Etik Guru? Karena kata kuncinya itu ini, pemberian rekomendasi. Paham ya? Cuma memberikan rekom. Memberikan rekom itu adalah tugas dari Dewan Etik Guru Indonesia. Tapi kalau yang menjatuhkan sanksi, itu tetap yang menjatuhkan sanksi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Jadinya yang memberikan rekom itu adalah Dewan Etik Guru. Tapi kalau pertanyaannya sanksi diberikan oleh, berarti jawabannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cuma rekom saja, maka jawabannya adalah Dewan Etik Guru Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya untuk soal ini? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, Pak Bian bacakan ya soal nomor 16 ini.
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus diantaranya adalah adaptif. Lah, adaptif itu artinya apa? Titik-titik ya. Oke, jawabannya kita akan bahas bahwa prinsip di dalam pembelajaran remedial itu ada 5, adaptif, interaktif, fleksibel, pemberian umpan balik, dan pemberian pelayanan. Cuma kita fokusnya ke adaptif. Untuk interaktif dan prinsip-prinsip yang lain, nanti Pak Bian akan buatkan video selanjutnya, agar video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, adaptif adalah pembelajaran remedial yang mendahulukan atau mementingkan perbedaan individu dari peserta didik. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Terus kenapa yang A salah? A yang salah itu. Kenapa yang A salah? Karena perlu digunakan berbagai metode mengajar, metode penilaian. Ini termasuk ke dalam fleksibilitas. Kenapa B, C, D salah? Nanti Pak Dian akan bahas di khusus video mengenai prinsip dari pembelajaran remedial. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita fokus di soal ini saja. Jadinya adaptif itu perbedaan individual peserta didik. Jadi fokusnya terhadap pembelajaran individual peserta didik. Oke, Pak Bian lanjutkan di soal berikutnya. Baik, Pak Bian bacakan ya soal berikutnya. Pembelajaran jarak jauh, e-learning yang memungkinkan peserta didik menimba ilmu tanpa harus hadir di kelas secara langsung merupakan manfaat pembelajaran PJOK berbasis, berarti ini pembelajarannya secara daring. Jadinya pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, ini kata kuncinya. Itu berbasis apa? Jelas ini berbasis internet. Loh, kenapa tidak teknologi? Teknologi kan e-learning, Pak. Iya, e-learning itu adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan basisnya itu internet. Jadinya dengan adanya internet di teknologi tersebut, maka anak-anak itu bisa menerapkan pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning itu pembelajaran yang tidak berpusat, sumbernya tidak berpusat pada guru saja. Maka jadinya anak-anak itu bisa mencari sumber lain. Jadinya misal gini ya, misal kalau kita itu pembelajaran PJOK, tolong anak-anak apa yang dimaksud dengan gerak menendang bola. Jadinya anak-anak itu ketika guru menerangkan gerak menendang bola, maka anak-anak itu bisa mencari sumber lain atau keterangan lain itu melalui teknologi yang berbasis internet itu untuk mencari penjelasan lain mengenai apa yang ditanyakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah internet, berbasis internet, bukan teknologi. Gitu ya. Oke, lanjut di soal berikutnya. Oke, Pak Bian bacakan. Anda adalah guru SD yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal sebagai guru. Yang Anda lakukan adalah titik-titik gitu ya. Oke, coba teman-teman jawab. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, sudah dikunci ya jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Jelas ya ini ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, Pak Bian bacakan ya soal berikutnya. Penjabaran pendekatan saintifik dalam LKPD tercermin melalui aktivitas 5M, yaitu, nah ini termasuk contoh dari pendekatan ya teman-teman ya. Jadinya selain pendekatan STEAM, ini juga ada contoh pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu kan menggunakan 5M. Nah, 5M itu apa saja gitu ya, atau sintaknya apa saja. Sintaknya itu jelas ya ini ya, jawabannya adalah yang C. Saya yakin teman-teman juga paham ya atau hafal malahan karena di RPP atau langkah-langkah pembelajaran itu rata-rata teman-teman pasti menggunakan pendekatan yaitu pendekatan saintifik 5M ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya di soal berikutnya. Baik, Pak Bian akan bacakan soal yang terakhir ya. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka adalah, ya, kata kuncinya adalah tanpa harus bertatap muka. Jelas ya ini ya, jawabannya yaitu daring.
Baik teman-teman, ada pertanyaan untuk soal yang terakhir ini? Saya yakin tidak ada ya, ini soal mudah ini. Baik, untuk part 1 ini Pak Bian akhiri, tunggu part 2, part 3, dan part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya agar teman-teman tahu kalau Pak Bian itu melakukan upload video baru. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channelnya Pak Bian. Semoga ilmu yang Pak Bian atau soal yang Pak Bian berikan ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum memiliki soalnya, teman-teman bisa download di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke. Selamat berjuang, semoga berhasil, semoga sukses. Jangan lupa doa orang tua dan belajar. Oke, Pak Bian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.